sakit perut. Makanya setiap pagi kita harus sarapan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Di sini Ibu mau bertanya, ada yang sudah tahu berpikir komputasional itu apa? Ya, Ansa, apa Ansa? Berpikir secara sistematis. Iya, pintar, betul. Berpikir secara sistematis. Ada yang tahu? Yang lain? Berpikir komputasional ada lagi? Ya, berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis atau logis. Jadi berpikirnya tuh harus secara berurutan. Ya, biar nanti kegiatannya yang dilakukan berhasil. Kalau misalkan tidak berurutan nanti takutnya gagal. Jadi harus berurutan secara sistematis, secara logis. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran supaya kalian semangat, kita ice breaking dulu. Berdiri. Nah, berdiri di sebelah sini. Kursinya ke sebelah sana dulu. Sekelompok ini sebelah sana. Nah, kursi Rio sama Faiznya mundurin dulu. Berdiri sambil megang ke teman, ke pundak teman. Nah, Nisa nggak apa-apa, bantuan sama laki-laki nggak apa-apa. Ya, Nisa, ke sini. Di sini. Nisa tadi di sini. Ke belakang berbanyak ke belakang nggak boleh belok ya. Berbanyak ke belakang. Yang barisan kaca ngadep ke sini saya. Siapa? Laki-laki di depan boleh. Nah, kelompoknya bisa. Dia mundur. Jangan ya. Sekarang kita mulai sedikit. Nanti kalau kata ibu maju, berarti kalian kebalikannya mundur. Kalau kata ibu mundur berarti maju. Kalau kata ibu ke kanan berarti kiri. Kalau kata ibu ke kiri berarti ke kanan. Ya, siap? Konsentrasi. Maju. Mundur. Kiri. Ada yang salah. Fokus. Gimana? Bukan penggunaan meja. Ya. Mundur. Maju. Kanan kiri. Maju mundur. Mundur kanan. Maju. Mundur maju. Tepuk tangan untuk kita. Ayo Tadi masih ada yang salah, tapi yang salah itu belum fokus ya. Kita lanjut ke berpikir komputasional. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, tadi kan kita belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan berpikir komputasional, yang kedua menjelaskan konsep algoritma, yang ketiga siswa dapat menyusun algoritma kegiatan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan video tentang berpikir komputasional. Sama kalian disimak videonya dengan baik-baik. Ya, nanti barangkali ada pertanyaan biar bisa. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik,
maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membasuh gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran
pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge. Nah, itu tadi adalah tayangan tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu apa tadi? Menurut tayangan video? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tadi yang sudah dijelaskan oleh tayangan video tersebut. Tadi berpikir komputasional apa? Berpikir komputasional yaitu menyelesaikan masalah-masalah secara sistematis ya. Contohnya yaitu misalkan masalah-masalah besar kita pecahkan menjadi masalah-masalah kecil. Ya, terus di sini tadi ada pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi apa? Kopernya untuk cuma ada satu bus ya untuk menaruh koper. Jadi di sini koper kelompok anak yang mana yang dimaksudkan terakhir. Berarti sesuai berurutan, harus berurutan. Misalkan ini yang pertama apa? Ini ada apa? Restoran. Yang kedua ada hotel. Yang ketiga ada museum. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Ya, koper kelompok anak yang mana yang dimaksudkan terakhir. Berarti yang A, yang B, apa yang C, apa yang D? Jawabannya betul yang A. Anak yang ingin pergi ke museum karena museum itu adalah tujuan yang terakhir. Ya, soalnya tujuan yang pertama ke restoran, kedua ke hotel, ketiga ke museum. Berarti udah jelas ya jawabannya yang A. Terus tadi juga di video ini dijelaskan tentang landasan berpikir komputasional atau konsep berpikir komputasional ada 4. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat algoritma. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional konsep algoritma. Nah, di sini coba kita baca bareng-bareng. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Ya, berarti harus memecahkan masalahnya secara sistematis. Ya, lanjut. Di sini ada pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Algoritma juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Di sini, jika langkah tidak dilakukan secara berurutan, hasil yang diperoleh akan berbeda atau bahkan gagal. Ya, berarti harus berurutan, harus secara sistematis. Terus di sini juga contohnya komputer. Komputer juga mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh seorang programmer. Ya, jika programmer menuliskan langkah yang salah atau tidak berurutan, program yang dibuat tidak dapat bekerja atau mengalami error. Jadi seorang programmer juga harus cerdas, harus pintar dalam mengoperasikan komputer supaya tidak mengalami error ya atau tidak mengalami kendala. Nah, di sini ada contoh algoritma membuat jus buah. Ya, contoh kegiatan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang mudahnya yaitu di sini ada membuat jus buah. Yang pertama langkah-langkahnya apa dulu? Siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Ini alat dan bahannya ada apa aja? Ada buah, ada gula, ada air. Terus yang kedua apa?
kegiatan bangun tidur sampai berangkat sekolah. Berarti itu harus jelas ya. Bangun tidur, sesudah bangun tidur ngapain kita? Mandi. Sesudah mandi memakai seragam sekolah. Terus sesudah memakai seragam sekolah apa? Sarapan. Sesudah sarapan berangkat ke sekolah. Itu juga harus berurutan ya. Jangan sampai tidak berurutan. Misalkan bangun tidur langsung memakai seragam sekolah, itu benar atau salah? Salah. Ya, masa ke sekolah tidak mandi dulu ya? Harus mandi dulu biar badan kita bersih. Terus di sini ada gambar sedang ngapain? Sedang menanam. Coba ibu pengen tahu, sebutkan aja. Sebutkan algoritma berdasarkan kegiatan gambar di samping. Ya, cuci tangan. Langkah-langkahnya yang pertama apa kira-kira? Yang pertama apa? Yang pertama nyalakan air. Terus yang kedua basahi tangan dengan air bersih. Terus yang ketiga gunakan sabun ke tangan. Lalu digosok-gosok sampai bersih. Terus apa lagi? Dibilas pakai air bersih. Lalu ya, itu adalah langkah-langkah mencuci tangan. Coba ibu pengen satu orang maju ke depan, sebutkan tadi langkah-langkah mencuci tangan. Siapa yang mau? Kirana. Kirana sini. Gampang. Ya. Langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama apa dulu Kirana? Iya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Memakai sabun, Ya. Keempat? menggosok-gosok, Ya. Yang kelima? membasuh tangan, Ya, dengan air bersih. Yang keenam? mengalihkan. Iya. Betul tidak? Nah, sekarang Nura tadi sudah mengetahui apa itu berpikir komputasional, apa itu konsep dasar algoritma. Kita akan mengerjakan tugas individu. Dibuka buku tugasnya. Buka buku tulisnya. Nanti sesudah tugas individu ada tugas kelompok. Ya. Tugas individu di sini perintahnya ditulis dulu. Tuliskan kegiatan kalian setelah bangun tidur sampai pulang sekolah. Tugasnya sama ibu dirinya lagi. Tuliskan kegiatan kalian setelah bangun tidur sampai pulang sekolah. Yang sudah nanti bukunya kumpulin ke depan. Jadi kalian menuliskan kegiatan setelah bangun tidur sampai pulang sekolah ngapain saja. Misalkan yang pertama bangun tidur, setelah bangun tidur mandi, terus apa lagi? Ya, sampai pulang sekolah kegiatan kalian tuliskan di buku tugas masing-masing. Yang sudah selesai bukunya simpan di depan. Udah, ya. Simpan dulu.
2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini tugas kelompoknya yaitu kalian akan mengurutkan langkah-langkah. Langkah-langkah misalkan membuat nasi goreng. Ya, di sini sudah dituliskan langkah-langkahnya, tapi ini belum berurutan. Nanti sama kalian berurutan. Misalkan langkah yang pertama apa dulu, yang kedua apa dulu, dan seterusnya. Ya, ditulis jawabannya di bawah. Nanti ditulis dulu nama kelompok. Kelompok misalkan kelompok 1, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Paham? Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Semuanya harus bekerja sama, harus berdiskusi. Ya.
realita